Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang konsep pemutusan hubungan kerja. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator Bimantara Subrata. Yang kedua, Siti Atika. Yang ketiga, Tessa Eliunasia. Yang keempat, Tri Tata Wilia. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Tessa Eliunasia. Kepada Tessa dipersilahkan. Baiklah, saya Tessa Eliunasia dengan NIM 19059210 akan menjelaskan pengertian PHK. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal pada beberapa tahun yang lalu, merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga dapat disebut dengan pemberhentian, separation atau pemisah memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis berakhirnya pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Jenis PHK yang pertama ini adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja. Jenis yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. PHK jenis ini dikenal sebagai pemutusan hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawan itu sendiri. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Yang pertama, pekerja atau buruh melakukan tindakan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang, uang milik perusahaan. Yang kedua, pekerja atau buruh memberikan keterangan palsu sehingga merugikan pihak perusahaan dan berakhir pada hukum. Yang ketiga, pekerja atau buruh melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan. Jenis yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Pelaku usaha melayangkannya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan hubungan industrial. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Tessa telah menyampaikan materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilarang. Ada beberapa alasan yang tidak sah atau ilegal menurut undang-undang, yaitu yang pertama, berhalangan masuk kerja karena sakit. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 153 Ayat 1 huruf A disebutkan bahwa pengusaha atau perusahaan dilarang memberikan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja berhalangan untuk masuk kerja karena sakit menurut keterangan dari dokter selama tenggang waktu tidak melampaui 12 bulan berturut-turut. Maka dari itu, pengusaha atau perusahaan wajib mempekerjakan pekerja yang telah sembuh dari sakitnya. Yang kedua, menjalankan tugas negara. Pekerja yang berhalangan masuk kerja pada suatu perusahaan karena sedang melakukan kewajiban terhadap negara, misalnya menjadi peserta kompetisi mewakili negara atau mengharuskan pekerja membela negara. Alasan seperti itu tidak dapat dijadikan PHK karena sebelumnya melaksanakan tugas negara. Yang ketiga, melakukan ibadah. Pekerja yang sedang melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing, seperti berangkat menunaikan ibadah haji bagi pekerja yang beragama Islam. Alasan ini mendapatkan hak penuh dalam peraturan perjanjian perusahaan dalam undang-undang. Yang keempat, pekerja menikah. Peraturan dalam melakukan cuti menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima,
pekerja perempuan hamil melahirkan, keguguran maupun menyusui bayinya. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dari itu, pengusaha atau perusahaan tidak diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian kerja yang berisi larangan untuk hamil ataupun menikah. Yang keenam, memiliki ikatan perkawinan antara sesama pekerja atau suatu perusahaan. Yang ketujuh, menjadi pengurus serikat pekerja. Pekerja menjadi seorang yang mendirikan atau menjadi seorang anggota suatu serikat kerja. Kemudian pekerja melakukan kegiatan serikat kerja yang dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja, tetapi telah disepakati bersama antara perusahaan dan pekerja, atau berdasarkan sebuah peraturan yang telah diatur dalam perjanjian kerja, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk PHK. Yang kedelapan, pekerja melaporkan perusahaan kepada pihak yang berwajib. Para pekerja yang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib memiliki hak untuk mengadu dan tidak dapat menjadikan pekerja tersebut dilakukan PHK karena perusahaan tersebut melakukan tindak pidana kejahatan yang melanggar aturan atau perundang-undangan. Yang kesembilan, alasan perbedaan agama, pandangan politik, suku, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Indonesia, siapapun manusia setara di mata hukum dan pemerintah. Semua orang berhak pada pekerjaan yang telah memenuhi standar kelayakan hidup bagi kemanusiaan. Yang ke-10, yaitu pekerja mengalami cacat tetap. Tidak dapat dilakukan PHK karena pekerja yang kerja kemudian sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja berdasarkan surat keputusan dokter dalam melakukan penyembuhan belum dapat ditentukan jangka waktunya. Setiap pengusaha atau perusahaan harus mengetahui alasan ilegal dalam melakukan PHK menurut undang-undang yang telah ditetapkan agar nantinya tidak akan merugikan pekerja. Upaya-upaya mencegah PHK. Yang pertama, melakukan efisiensi biaya produksi. Menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh agar produksi tetap jalan, dapat diatur skema libur bergilir. Yang kedua, penyesuaian tempat dan waktu kerja melalui pemberlakuan WFH, pengaturan shift kerja, pembatasan kerja lembur, mengurangi jam atau kerja atau hari kerja. Yang ketiga, mengurangi fasilitas dan atau tunjangan pekerja atau buruh secara bertahap dimulai dari jenjang manajerial. Yang keempat, menyesuaikan besaran dan cara pembayaran upaya pekerja buruh berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja. Yang kelima, mengatur kembali prioritas penggunaan PKWT sesuai kebutuhan. Yang keenam, pembukaan kesempatan kepada pekerja buruh untuk melakukan pensiun dini. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Tri Tata Wirya. Kepada Tata dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsekuensi finansial yang diakibatkan atas pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi konsekuensi finansial yang disebabkan oleh PHK ini ada 3. Yang pertama, karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. Dan yang kedua, karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. Dan yang terakhir yaitu karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberi uang pesangon.
Baik, kita bahas yang pertama, yaitu karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. Masa percobaan hanya dapat diberlakukan bagi pekerja dengan PKWTT dan tidak dapat diberlakukan dalam PKWT. Dalam hal karyawan tersebut dipekerjakan secara PKWTT yang sedang dalam masa percobaan, maka tidak ada kompensasi bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau PHK dalam masa percobaan. Pada umumnya, perusahaan menerapkan masa percobaan untuk melihat apakah kemampuan pekerja tersebut memenuhi standar perusahaan. Apabila pekerja tersebut tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan, maka apabila masa percobaan selesai dan perusahaan tidak mau mempekerjakan pekerja lebih lanjut, perusahaan berhak mengakhiri PKWTT pekerja. Dalam hal ini, perusahaan tidak wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Selanjutnya yang kedua, karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Uang kompensasi untuk PKWT ini perlu diperhatikan mengenai ketentuan uang pesangon. Dalam hal PKWT berakhir, tidak ada pesangon untuk pekerja kontrak, melainkan pemberian uang kompensasi. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan, dan uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Sehingga setiap kali PKWT berakhir, si pekerja berhak menerima uang kompensasi. Begitupun apabila kontraknya tidak diperpanjang lagi. Yang terakhir yaitu karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberi uang pesangon, yang besarnya masa kerja sampai 1 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto, masa kerja 1-2 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto, masa kerja 2-3 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto, dan masa kerja 3 tahun dan seterusnya sama dengan 4 bulan upah bruto. Baik, sekian materi dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tata. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atika. Kepada Atika, dipersilahkan. Baik, terima kasih ke moderator. Selanjutnya adalah lanjutan dari materi karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberi uang pesangon, yaitu uang penggantian hak berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat kerja diterima bekerja. Yang ketiga, pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Yang keempat, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kesimpulan dari materi PHK ini yaitu sebagai manifestasi pensiun yang dilaksanakan pada kondisi tidak normal, nampaknya masih merupakan ancaman yang mencemaskan karyawan. Dunia industri negara maju yang masih saja mencari upah buruh yang murah senantiasa berusaha menempatkan investasinya di negara-negara yang lebih menjanjikan keuntungan yang besar. Walaupun harus menutup dan merelokasi atau memindahkan pabriknya ke negara lain, keadaan ini tentu saja berdampak PHK pada karyawan di negara yang ditinggalkan. Efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan pada dewasa ini merupakan jawaban atas penambahan posisi-posisi yang tidak perlu di masa lalu. Sehingga jika dilihat secara struktur organisasi, tampak terjadi penggelembungan yang besar. Ketika tuntutan efisiensi harus dipenuhi, maka restrukturisasi merupakan jawabannya. Di sini tentu saja terjadi pemangkasan posisi besar-besaran, sehingga PHK masih belum dapat dihindarkan.
Ketika perekonomian dunia masih belum adil dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus digulirkan, maka PHK masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau mantan karyawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.